Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinaldi dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai case based reasoning. Adapun anggota kelompok kami di antara lain yaitu saya Rinaldi yang berperan sebagai moderator, Arnolis, Arif Widi Pratama dan M. Ikhwan Prasetya. Baiklah, untuk pembahasan materi saya serahkan kepada Saudara Arnolis. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Rinaldi. Kali ini saya akan membacakan mengenai case-based reasoning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Michael Lebowitz, case-based reasoning adalah metodologi yang menggunakan pengetahuan tentang masalah serupa sebelumnya untuk memecahkan masalah baru. Kemudian menurut David B. Lake, case-based reasoning adalah pendekatan yang menghubungkan solusi untuk masalah baru dengan solusi dari masalah serupa yang telah dipecahkan sebelumnya, menggunakan pengalaman masa lalu untuk memecahkan masalah baru. Dan yang ketiga itu menurut Janet Olodner, penalaran berbasis kasus adalah proses pemecahan masalah yang melibatkan pemahaman masalah atau situasi baru, menemukan kasus serupa dari memori, dan menggunakan informasi dari kasus tersebut untuk memecahkan masalah baru. Untuk karakteristik dari based reasoning itu ada 5. Yang pertama, penggunaan kasus sebagai pengetahuan dasar. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, adaptasi. Yang keempat, penggunaan pengalaman. Dan yang kelima, pembelajaran. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Arnolis. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Saudara Arif Widi Pratama. Kepada Arif Widi Pratama, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis case-based reasoning. Yang pertama itu ada retrieval based CBR. Ini berfokus pada proses pengambilan kasus yang relevan dari basis kasus berdasarkan kesamaan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua itu ada reuse based CBR, itu penggunaan kembali solusi dari kasus-kasus yang relevan untuk memecahkan masalah yang baru. Nah, yang ketiga ada revision based CBR. Yang ini menerapkan revisi pada solusi yang ditemukan dari kasus yang relevan. Dan yang terakhir ada retention based CBR. Yang ini berfokus pada pembelajaran dan akumulasi pengetahuan dari kasus-kasus yang telah kita selesaikan. Nah, fungsi-fungsi dari case based reasoning itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu penyelesaian masalah. Case based reasoning ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan memanfaatkan solusi yang telah ada dari kasus sebelumnya. Yang kedua itu ada relevansi dan kesesuaian. Case based reasoning ini mencari kasus-kasus yang paling relevan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Yang ketiga ada pembelajaran. Case based reasoning ini berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran di mana pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari kasus-kasus yang kita telah selesaikan sebelumnya. Dan yang terakhir ada adaptasi dan modifikasi. Case based reasoning ini memungkinkan adaptasi dan modifikasi solusi yang ditemukan dari kasus-kasus relevan untuk memenuhi kebutuhan dari masalah-masalah yang baru. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita Saudara Arif Widi Pratama atas pembahasan materinya. Baiklah, untuk pembahasan materi selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara teman kita yaitu Saudara Muhammad Ikhwan Prasetya. Kepada Muhammad Ikhwan Prasetya, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya Muhammad Ikhwan Prasetya. Yang berikutnya yaitu manfaat case-based reasoning, yaitu ada 5. Yang pertama, reusabilitas pengetahuan. Pengetahuan yang ada dalam kasus-kasus sebelumnya dapat digunakan kembali untuk memecahkan masalah baru. Yang kedua, adaptabilitas.
CBR memungkinkan adaptasi dan modifikasi solusi yang ada untuk memenuhi kebutuhan konteks atau masalah baru. Yang ketiga, pembelajaran. Berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran di mana basis kasus dapat diperbarui dan diperkarya dengan pengetahuan baru dari setiap masalah yang diselesaikan. Yang keempat, pengurangan waktu dan biaya. Memanfaatkan pengetahuan yang ada, CBR dapat menghemat waktu dan biaya dalam mengembangkan solusi baru. Yang kelima, pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Menyediakan pendekatan yang berbasis bukti dalam pengambilan keputusan solusi yang diberikan. Baiklah, selanjutnya. Berikutnya ada metode-metode dalam case-based reasoning. Yaitu di sini ada 4. Yang pertama, retrieve and reuse. Melibatkan proses mencari kasus yang serupa dengan masalah yang sedang dihadapi retrieval dan menggunakan pengetahuan yang terkandung dalam kasus-kasus tersebut untuk memecahkan masalah baru atau reuse. Yang kedua, retrieve, reuse, revise, retain, yaitu metode Herford merupakan perluasan dari metode retrieve and reuse atau R&R dengan tambahan langkah revise, revisi, dan retain, pemeliharaan. Yang ketiga, case-based maintenance atau CBM. Metode CBM fokus pada pemeliharaan basis kasus atau pengetahuan dalam sistem CBR. Proses ini melibatkan analisis dan evaluasi kasus yang ada. Yang keempat, case adaptation. Metode case adaptation melibatkan proses mengadaptasi pengetahuan dari kasus yang ada untuk memecahkan masalah baru yang memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Iwan atas pembahasan materinya. Berdasarkan pembahasan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita sebelumnya, dapat kita simpulkan yaitu berdasarkan makalah ini bahwa dapat disimpulkan bahwa case-based reasoning merupakan metode yang berguna dalam pemecahan masalah kompleks. CBR memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari kasus-kasus sebelumnya untuk menemukan solusi yang relevan dengan masalah baru yang serupa. CBR memiliki karakteristik khusus seperti penggunaan kasus sebagai pengetahuan dasar, adaptasi solusi, dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Penerapan CBR dapat memberikan berbagai manfaat antara lain reusabilitas, pengetahuan adaptabilitas, pengetahuan, adaptabilitas solusi, pembelajaran sistem, dan pengurangan waktu dan biaya dalam pemecahan masalah. CBR juga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pengambilan keputusan, diagnosa medis, pengaturan produksi, dan pengembangan perangkat lunak. Dalam kesimpulannya, makalah ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, metode, dan penerapan CBR. Pembaca diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan pendekatan ini dalam berbagai konteks untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemecahan masalah di bidang mereka masing-masing. Baiklah, sekian pembahasan kami dari kelompok 5 mengenai case-based reasoning. Saya selaku moderator meminta maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam kami menyampaikan materi. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk memberikan komentarnya di kolom komentar. Sekianlah pembahasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.